Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah statistika yang berjudul Pemusatan Data dan Penyebaran Data. Saya Firna Nurlaisabila selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Lulu Rahmatul Maula sebagai pemateri kedua. Sebagai pemateri yang ketiga. Saya Elang Adi Saputra dari pemateri yang keempat. Pengertian pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai kecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Ukuran pemusatan data. Modus. Menurut Ahmad Sudijono menjelaskan bahwa modus adalah suatu skor atau nilai yang memiliki frekuensi maksimal dalam distribusi data. Nilai yang sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi pada sebuah data. Modus terbagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Modus data tunggal. Modus data tunggal dapat dilakukan dengan memeriksa atau mencari di antara skor yang ada, yang memiliki frekuensi yang paling banyak skor atau nilai. Contohnya, sekumpulan data 2, 3, 4, 4, 5. Maka modusnya adalah 4 karena muncul 2 kali. Contoh lain, sekumpulan data 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Maka modusnya adalah 3 dan 5 karena masing-masing muncul 3 kali. Jika sekumpulan data 3, 4, 5, 6, 7, maka modusnya tidak ada. Modus data berkelompok. Modus kelompok adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data interval. Biasanya data interval hanya memiliki satu modus saja. Rumus modus dengan data kelompok, yaitu modus sama dengan B mod plus P dalam kurung B1 per B1 plus 2. Keterangan B mod batas bawah kelas modus. B1 selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas interval dengan frekuensi terbanyak. B2 frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Lulu Rahmatul Maula. Kepadanya kami persilahkan. Baik, langsung ke contohnya bisa dilihat. Di situ terdapat sebuah data interval beserta frekuensinya. Yang pertama itu interval 30 sampai 34 dengan frekuensi 8. Yang kedua itu 35 sampai 39 frekuensi 10. Terus 40 sampai 44 frekuensi 13, 45 sampai 49 frekuensi 17, 50 sampai 54 frekuensi 14, 55 sampai 59 frekuensi 10, 60 sampai 64 frekuensi 7. Lalu jawabannya yaitu frekuensi tertinggi adalah frekuensi 17 dengan interval 45 sampai 49. Maka diketahui B mod 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. P sama dengan 5. B1 sama dengan 17 sampai 13 sama dengan 4. B2 17 sampai 14 sama dengan 3. MO B mod plus P B per B1 plus B2 sama dengan 44,5 plus 4 per 4 plus 3 sama dengan 47,6.
Jadi modus data dalam tabel ini adalah 7,6. Median. Menurut Anto Dajan, median merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Rumus median sendiri itu terbagi menjadi dua, ada median ganjil dan median genap. Median ganjil rumusnya yaitu X dalam kurung N plus 1 per 2. Kemudian rumus dari median genap yaitu X N per 2 plus X N per 2 plus 1 per 2. Oke, langsung saja kepada contoh dari median, yaitu jika dari hasil ujian 7 orang mahasiswa diperoleh nilai 6, 7, 9, 5, 8, 10, 8. Untuk menentukan median dari nilai tersebut, data diurutkan dari yang kecil sampai yang kebesar, yaitu 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Karena N sama dengan 7 yaitu ganjil, sehingga mediannya adalah median sama dengan masukin rumusnya X N plus 1 per 2 sama dengan X 7 plus 1 per 2 sama dengan X 4, sehingga hasil keseluruhannya adalah 8. Oke, selanjutnya itu ukuran min. Min itu artinya rata-rata atau bisa disebut juga rata-rata hitung dari aritmatika. Secara umum, min dari sekumpulan data adalah jumlah semua bilangan atau data dibagi dengan banyaknya data bilangan atau data. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Aziza. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Penyelesaian dari tunggal X bar sigma X per N. Contoh soal. Nilai ulangan dari seorang siswa SMK adalah sebagai berikut. Ekonomi 8, kewirausahaan 8,5, bahasa Indonesia 7,5, matematika 9, bahasa Inggris 7. Nilai data tunggal tersebut adalah X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 8 ditambah 8,5 ditambah 7,5 ditambah 9 ditambah 7 per 5 sama dengan 40 per 5 sama dengan 8. Penyebaran data. Penyebaran data adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. 1. Rentang atau rame. Rentang sama dengan rame atau simbol R adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor yang rendah, luas skor, sampai skor yang tinggi, quick score. Rumus R sama dengan H min N. Keterangan R sama dengan rentang atau rame, H sama dengan skor tertinggi, L sama dengan skor yang terendah. Materi terakhir akan disampaikan oleh saudara Ade Saputra. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi yang terakhir, yaitu contoh. Nilai tertinggi H sama dengan 80, nilai terendah L sama dengan 40. Maka R sama dengan H dikurangi L sama dengan 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Nilai C L mungkin sama dengan 40, 40, 40, 40, 80. M sama dengan 240 dibagi 5 sama dengan 48. Nilai C T mungkin 40, 40, 60, 70, 80. M sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Nilai C R mungkin 40, 80, 80, 80. M sama dengan 360 dibagi 5 sama dengan 72. Deviasi standar. Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor X. Didapat nilai rata-rata hitungnya.
yang dilambangkan dengan X huruf kecil. Rumus SD sama dengan akar sigma F X kuadrat dibagi N. Keterangan SD dibagi definisi standar. Sigma F X kuadrat dibagi jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor dengan deviasi skor yang telah dikuadratkan. N sama dengan number of cases. Contoh, 2 orang X dan Y, lulusan sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, memiliki transkrip nilai untuk 7 mata kuliah sebagai berikut. Nilai CX 73, 78, 60, 70, 62, 80, 67. Jumlahnya 490 dibagi sigma X. F 1, 1, 1, 1, 1, 1, jumlahnya 7 sama dengan 6. Deviasi X sama dengan X dikurangi M. Plus 3, plus 8, min 10, 0, min 8, plus 10, min 3. Jumlahnya 0 sama dengan sigma X. 9, 64, 100, 0, 64, 109. Jumlahnya 346 sama dengan sigma. Nilai CY. Nilai Y yaitu 73, 69, 72, 70, 71, 67, 68. Jumlahnya 490 dibagi sigma Y. F 1, 1, 1, 1, 1, jumlahnya 7 sama dengan N. Deviasi Y sama dengan Y sama dikurangi M. Plus 3, min 1, plus 2, 0, plus 1, min 3, min 2, 0 dibagi sigma Y. 9, 1, 4, 0, 1, 9, 4. Jumlahnya 28 dibagi sigma. Langkah perhitungan. M sama dengan sigma X dibagi N sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 490 dibagi 7 sama dengan 70. Mencari defisiasi. X sama dengan X dikurangi M. Y sama dengan Y dikurangi M. Mengkuadratkan defisiasi sehingga didapat sigma X 2 sama dengan 346. Sigma Y 2 sama dengan 28. Menghitung defisiasi standarnya SD sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi N sama dengan akar 346 dibagi 7 sama dengan akar 49,429 sama dengan 7,03. SD sama dengan akar sigma Y kuadrat dibagi N sama dengan akar 28 dibagi 7 sama dengan akar 4 sama dengan 2,0. Baik, materi berikutnya yaitu tentang variansi. Variansi dari sampel dengan S2 dan disebut dengan statistik. Sedangkan variansi dari populasi dinotasikan dengan sigma kuadrat dan disebut dengan parameter. Satuan dari variansi adalah kuadrat dari satuan rata-rata. Nilai variansi dari sampel dapat dihitung dengan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N kurangi 1 sigma N I sama dengan 1 dalam kurung X1 min X bar kuadrat. Contohnya yaitu hitunglah nilai variansi dari data tidak terkelompok. Penyelesaiannya, jika kasusnya adalah untuk data sampel, maka formula yang digunakan adalah rumus variansi sampel, yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N kurangi 1 sigma N I sama dengan 1 dalam kurung X1 kurangi X bar kuadrat. 108,6 tambah 108,14 kuadrat ditambah seterusnya ditambah 102,2 dikurangi 102,4 kuadrat dibagi 5 kurangi 1. Hasilnya
41,7316 ditambah 4,2436 ditambah 36,4816 ditambah 6,4516 ditambah 0,0086 dibagi 4. Hasilnya 22,228. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.